Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada uji pemahaman. Untuk bahasa yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan ya. Oke. Kemana arah gayanya? Oke, ya. Jadi gaya adalah vektor, artinya tidak hanya memiliki nilai, tapi juga memiliki arah. Nanti akan kita pelajari lebih detail di SMA, ya, untuk penjelasan yang tadi. Nah, sekarang deskripsikan gaya yang terjadi serta arahnya. Ini adalah gaya otot yang arahnya ke bawah, ya. Jadi untuk yang A adalah gaya otot yang arahnya ke bawah. Kemudian arah gaya dirubah oleh katrol sehingga gayanya mengarah ke atas. Kemudian arah gaya diubah oleh katrol sehingga mengarah ke atas, ya, mengarah ke atas untuk mengangkat air atau mengangkat atau mengambil air. Kemudian sekarang yang B, ya, ini adalah gaya dorong arahnya ke kiri. Gaya otot sebenarnya yang memberikan dorongan ke kiri, ya, pada meja. Kemudian yang C, ini batu di atas tanah, kemungkinan yang dimaksud adalah gaya gravitasi bekerja pada batu yang arahnya menuju inti bumi. Ya. Kemudian yang D adalah gaya otot, ya, yang diberikan pada palu dan diteruskan ke paku arahnya ke bawah. Oke, mendeskripsikan gambar sekarang. Gaya ada di sekitar kita. Perhatikan gambar-gambar berikut dan jelaskan bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar menggunakan gaya, serta tujuannya juga, ya. Perhatikan cara menjawabnya. Mendorong troli untuk memindahkan barang yang banyak, ya. Mendorong skop untuk memindahkan tanah, ya. Ya, ini mengerek bendera menggunakan gaya otot untuk mengerek bendera, ya. Menarik tali untuk mengerek bendera, ya, menggunakan katrol, ya. Yang D mengayuh menggunakan gaya otot kaki untuk bersepeda, ya. Bersepeda, oke, ya.
Sekarang giliran kalian untuk menggambar aktivitas yang sering kalian lakukan dengan menggunakan gaya. Misalnya mendorong benda, mendorong meja, ya, mendorong meja, nah, ini contoh satu aja ya. Oke, studi kasus. Ya bisa macam-macam ya, makan itu juga, terus mengambil batu itu juga butuh gaya. Banyak sekali ya. Semua yang kita lakukan ya. Naik sepeda itu sudah ya. Tadi mancing atau berlari juga, memindahkan barang, mengangkat tas. Nah, jadi misalnya kalian mengangkat tas itu juga butuh gaya. Ya, tas ada di punggung seperti ini, gaya otot ya. Tas. Aga hendak membeli sepeda untuk dipakai pergi ke sekolah setiap harinya. Jalan yang harus ditempuh untuk menuju ke sekolah terbuat dari tanah. Terkadang jika telah hujan, jalanan ini menjadi licin. Saat di toko sepeda, Aga mendapati dua jenis sepeda yang berbeda untuk bannya. Dilihat dari kondisi jalan yang akan dilewati Aga, menurut kalian sepeda mana yang harus Aga pilih, mengapa? Ya, nah, sepeda jenis B. Jenis B karena rodanya lebih kasar sehingga ya gaya geseknya besar. Dan tidak mudah tergelincir di jalanan yang licin. Nah, seperti itu. Pernahkah kalian melihat parasut? Alat ini dipakai sebagai alat penyelamat dalam pesawat jika terjadi kondisi darurat saat terbang. Orang akan terjun bebas dari pesawat dengan menggunakan parasut. Menurut kalian, mengapa desain parasut harus dibuat lebar dan terbuat dari bahan yang ringan? Petunjuk, gunakan pemahaman kalian pada topik gaya gravitasi. Dipilih lebar supaya gaya geseknya dengan udara besar. Dengan udara besar. Gaya ini akan menahan agar tidak menahan kecepatan saat jatuh. Gitu aja. Ya, oke. Yang kedua, digunakan bahan ringan ya agar mudah dibawa ya, agar mudah dibawa dan tidak menambah beban ya. Oke. Walaupun saat jatuh sendiri massa tidak berpengaruh, tapi kalau dibuat dari bahan yang berat kan bebannya, jadi tidak mudah untuk dibawa juga. Oke, untuk bab ini sudah selesai. Kita nanti akan masuk bab berikutnya dengan pembahasan yang lain. Cari pembahasannya di playlist yang sudah Pak Ali sediakan ini ya. Link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.